Duit galbanya langsung masuk sekejap di dompet dari aplikasi pinjol ilegal beranak. Ngajuin pagi-pagi worth it banget, pencairannya cepat banget. Lumayan untuk duitnya bisa buat beli gorengan sekompleks dan juga bisa buat beli pulsa ataupun terserah dari kalian. Dan untuk di aplikasi ini tentunya tanpa DC lapangan bisa digalbay dan juga untuk pencairannya cepat banget ya. Apalagi di aplikasi ini tanpa verifikasi telepon. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tentunya kalian tidak lupa untuk selalu berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun. Dan jangan lupa jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi ya jangan sampai kecolongan. Dan gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada galbay ataukah udah pada jatuh tempo, atau DC-nya udah pada ngomel-ngomel, ataukah malah udah ada yang dapat jackpot dari aplikasi pinjol ilegal yang udah diblokir OJK? Karena kalau nggak salah ada beberapa aplikasi pinjol ilegal lagi yang diblokir OJK ya. Dan ya pasti yang punya peminjaman di aplikasi tersebut pada senang kegirangan ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya ya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak yang dimana aplikasi ini baru banget. Dan ini adalah kalau nggak salah pengajuan perdana saya di aplikasi ini. Dan ya aplikasinya juga masih burik banget tentunya. Untuk proses pengajuannya juga nggak sesulit pinjol-pinjol yang sudah gede ya, apalagi ini belum banyak orang mengetahui, jadi untuk limitnya nggak gampang habis. Dan kalau misalkan di auto bisa ngajukan lagi ya, soalnya juga pinjol ilegal beranak ya, jadi kalian bebas sih sebenarnya ngajuin di jam berapapun, tetapi untuk limitnya kita nggak tahu habisnya sampai kapan ya. Dan lumayan bisa dibuat galbay, tetapi untuk perawatan belum bisa ya teman-teman. Jadi buat yang pengen rawat ya mending pikir-pikir terlebih dahulu ya, walaupun limitnya itu kecil. Namun ya sayang banget kalau misalkan kalian udah rawat terus membayarkan dengan biaya denda yang tinggi dan lain-lain, tetapi malah di auto ya, itu rugi sih kalian ya. Namun terserah kalian, siapa tahu juga bisa untuk dirawat ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini ada dua produk peminjaman yang telah dicairkan, tetapi ini hanya 2 dari 15 pengajuan ya. Ya syukur aja sih ada 2 yang nyantol, walaupun memang di luar sana malah banyak yang di ACC sampai 5, 10, tetapi jangan dilihat di ACC-nya cuy. Untuk pengajuannya pasti udah banyak banget itu ya, bisa sampai 20, 30 pengajuan, apalagi kan ini pinjol ilegal beranak. Jadi otomatis untuk pengajuannya dalam satu akun itu bisa sebanyak-banyaknya ya. Dan di sini ada produk pinjam sekejap ya. Ini jumlah limit peminjamannya 1.600.000, tetapi yang masuk ini hanya 1,1 ya, kurang lebih ya. Nah ini gede banget untuk masalah pembayaran selanjutnya ya, soalnya dipotong cuy, karena memang sudah seperti itu sih kalau untuk dipinjol ilegal. Dan di sini tenornya hanya 7 hari, dan di sini udah jatuh tempo 7 hari ya. Nah untuk dendanya itu hampir 100.000 sehari ya. Jadi ya buat kalian yang jatuh tempo di aplikasi ini kemudian pengen merawat, mending nggak usah dirawat cuy, karena itu nggak akan bisa ya kalau udah jatuh tempo. Dan bahkan untuk DC-nya ini udah ngomel-ngomel ya, belum jatuh tempo pun itu kalian pasti akan udah ditagih oleh DC-nya ya. Apalagi penagihannya itu waduh nggak ngotak banget ya. Di sini tanggal pencairannya pada tanggal 1 bulan 9 2021 dan jatuh temponya pada tanggal 8 bulan 9 2021. Dan sebenarnya sih harusnya dibayarkan di tanggal 8 ini ya. Tetapi mau gimana lagi, untuk perawatan juga belum ada info terkait perawatannya, makanya ya mending langsung digalbay sih. Dan di sini untuk produk yang kedua itu 2 juta rupiah. Ini jam pengajuannya berbeda 10 menit ya, jadi nggak berbarengan untuk pengajuannya, tetapi untuk hari pengajuannya ini sama 2 juta rupiah. Ini yang masuk hanya 1,3 ya teman-teman, dan yang harus dikembalikan yaitu 2 juta. Dan di sini sama juga untuk
jatuh temponya udah 7 hari dan tanggal pencairannya juga sama. Dan untuk di aplikasi ini kalian itu nggak akan mendapatkan notif apakah di ACC atau enggak, apakah dicairkan atau enggak. Tiba-tiba itu m-banking langsung berbunyi ya. Nah makanya kalau kalian habis ngajuin di aplikasi ini ya pantengin aja m-banking kalian ya, soalnya ya namanya juga aplikasi pinjol ilegal, nggak ada notif dari aplikasinya ataupun apa itu. Nah makanya kalian harus cek. Jadi saran saya kalau misalkan kalian pengen galbay di aplikasi ini, terus pengen ngajuin, masukkan nomor rekening yang memang ada m-banking ataupun mungkin SMS banking atau apapun itu. Karena kalau enggak itu kalian akan kesulitan untuk mengetahui apakah uangnya udah masuk atau apakah gimana. Apalagi buat kalian yang pengen rawat ya, otomatis ketika kalian dicairkan itu jatuh temponya sudah berjalan ya. Kalau kalian nggak tahu terus udah jatuh tempo, kalian pasti nggak akan bisa merawat lagi ya teman-teman. Nah kalau kita tahu kan itu otomatis kita tahu kapan kita harus merawat, kapan kita harus bayar dan lain-lain ya. Kecuali kalau memang kalian ingin galbay ya dan pengen nggak bayar ya nggak perlu repot-repot sih. Tetapi kita perlu untuk notifikasi apakah uangnya itu udah masuk atau enggak, biar langsung digaskan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Pinjaman. Dan untuk aplikasi Tunai Pinjaman ini dia kode OTP-nya Kotak Koin. Nah, Kotak Koin itu adalah kode OTP dari pinjol ilegal beranak ya, kalau gua nggak salah, yang mempunyai saudara banyak banget. Namun gua lupa apa saja saudaranya, tetapi rata-rata saudaranya itu adalah pinjol ilegal beranak. Ada juga sih pinjol-pinjol yang bukan ilegal beranak. Namun ya buat yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah bisa ngajuin lagi di saudaranya menggunakan data galbay atau gimana. Dan ya siapa tahu mungkin kalian udah sering ngajuin ya, bisa sharing di kolom komentar. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tunai Pinjaman, pinjaman uang tunai dana online dari KSP Makmur Sejati. Dan untuk aplikasi ini ya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Dan pastinya ya kalian kalau pengen download silakan, kalau pengen ngajuin silakan, kalau enggak juga nggak masalah ya. Dan sebelum kalian ngajuin di aplikasi ini, yang harus kalian ketahui bahwa aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK, jadi tentunya mempunyai resiko-resiko tersendiri ya. Lebih baik kalau pengen aman mending ke pinjol legal OJK saja ya, itu pasti biaya bunganya udah rendah. Dan juga untuk masalah pembayarannya juga nggak memberatkan, apalagi nggak sebar data ya. Kalau ini mah sebar data, itu belum jatuh tempo pun kalian udah ditagih dengan hal-hal yang nggak mengenakan ya. Nah untuk di aplikasi ini bisa dapatkan melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Dan untuk di aplikasinya ya hanya gini doang sih. Untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 100.000, kemudian ratingnya 4,4 dengan 7.000 ulasan ya. Nah untuk brosurnya lumayan bagus, tetapi di sini ada logo Kominfo dan juga KSP. Namun ini bukan syarat legalitas dari OJK ya. Untuk syarat legalitasnya itu harus terdaftar di OJK dan juga bagian dari AFPI. Nah kalau kalian pengen lihat bisa ke website OJK. Di situ ada daftar beberapa aplikasi pinjol yang sudah berizin dan juga terdaftar di OJK ya. Nah di sini ya untuk brosurnya ya hanya gini-gini doang. Dan seperti biasa buat kalian yang baru meminjam ataupun masih pemula, pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar bisa menjadi bahan acuan kalian dan juga pembanding kalian sebelum meminjam ya, karena ini tentunya beresiko banget. Dan di sini untuk detail aplikasinya, dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 200.000 hingga dengan 6 juta rupiah. Tetapi ini ya jangan terpancing seperti ini ya, karena di pinjol ilegal itu detail dengan realita kadang berbeda banget ya teman-teman. Nah untuk katanya minimal tenornya 91 hari hingga dengan 180 hari. Tetapi nggak akan ada orang yang bisa dapetin tenor seperti ini kalau di pinjol ilegal ya. Palingan ya kalau peminjam baru 7 hari, dan gue pernah dapetin 5 hari, bahkan 3 hari pun pernah ya. Nah untuk bunga peminjaman ini maksimalnya 14% per tahun, dan sini dia katakan tidak ada biaya admin dan biaya lain-lain. Padahal ya kalau kalian bisa tahu itu akan ada pemotongan yang gede banget, dan biasanya sih biaya bunganya udah dikalkulasikan ke situ ya. Makanya kadang kalau kita lihat dari detail aplikasi pinjol ilegal,
bunganya 10.000, bunganya 20.000, tetapi ada biaya pemotongan cuy. Nah itu yang memberatkan banget, apalagi kadang untuk masalah pembayarannya itu lebih gede daripada jumlah peminjaman pokok kalian, apalagi untuk peminjaman pokoknya yang masuk nggak seperti itu ya, nggak bersih. Nah di sini untuk cara pembayarannya, nah ini bisa kalian lihat dan baca saja sendiri. Untuk syarat pengajuan peminjamannya harus warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah Indonesia, berusia 18 hingga dengan 55 tahun, mempunyai EKTP dan juga mempunyai nomor telepon Indonesia, rekening Bank Indonesia, dan pendapatan yang tetap. Nah untuk di aplikasi ini dia sudah dirilis sejak 21 April 2021. Nah ini adalah pinjol-pinjol yang baru rilis sebenarnya ya, dan ya semoga saja sih bisa segera diblokir oleh OJK biar yang punya peminjaman itu pasti pada kegirangan dan auto dapat jackpot. Nah kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan gak usah berlama-lama ya. Ini dia teman-teman tampilan halaman awal dari aplikasi tunai pinjaman ya. Sepintas untuk aplikasi ini mirip banget dengan beberapa aplikasi seperti kredit uang, kemudian Tinkerbell dan lain-lain. Namun ya aplikasi pinjol ilegal beranak seperti ini gua paling males sebenarnya teman-teman, soalnya ribet banget karena di sini dia nggak memberikan produknya langsung ya. Dan gua udah beberapa kali bilang untuk di aplikasi pinjol ilegal beranak seperti ini itu ribet banget karena kita itu diharuskan untuk mengisikan data terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan diarahkan untuk ke berbagai macam produknya. Dan kadang itu kita dimintai untuk mengisikan lagi cuy dari awal ya, dan itu makanya ribet banget. Apalagi biasa juga kalau kita pindah ke produk lainnya itu mengisikan lagi seperti di awal lagi dan mulai lagi dari nol, itu ribet banget ya. Nah makanya kalau ada produk aplikasi pinjol ilegal beranak yang menawarkan produknya di awal itu paling gua demen, soalnya kadang itu kita hanya sekali ngisiin doang untuk data-datanya dan tinggal langsung ajukan di produk-produknya. Nah di sini dia katakan 10 juta, tetapi ini ya gua nggak tahu apakah memang bisa dapat 10 juta atau enggak. Namun namanya aplikasi pinjol ilegal kadang itu pancingan doang. Dan di sini ambil sekarang untuk pengisiannya. Nah, seperti biasa ada foto identifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Nah, di sini aplikasinya agak sedikit ketat di bagian proses verifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Ada kotoran dikit ataupun ada tertutup dikit ataupun kepotong dikit, itu langsung di auto kalian ya, dan juga verifikasi datanya auto nggak bisa ya. Nah, kemudian juga untuk identifikasi wajah ini nggak boleh berbeda, ataupun mungkin latar belakang atau background kalian itu gelap, itu pasti akan langsung ditolak untuk verifikasi datanya. Nah buat kalian yang masih bingung ataupun masih sering ditolak di verifikasi data, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Di situ udah gua jabarin secara lengkap banget. Dan selanjutnya kalian bisa isikan untuk nama sesuai KTP, nomor NIK, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Nah untuk di aplikasi ini gua nggak tahu apakah bisa digonik atau enggak, tetapi gua akan sharing sedikit untuk gonik di aplikasi ini. Nah sebenarnya agak sedikit sulit untuk gonik di aplikasi ini karena dia agak bisa memasukkan foto KTP dari galeri. Kalau bisa sebenarnya itu gampang banget, kita tinggal edit di handphone terus masukin foto KTP-nya. Nah yang bisa itu hanya Wondana sama ada beberapa aplikasi lagi yang gue lupa nama aplikasinya ya. Nah di sini kita harus gonik manual, misalkan untuk nomor nicknya 0724. Kemudian di sini ada kode wilayah 06, kemudian tanggal lahir, misalkan ini 06, kemudian 91, kemudian angka terakhir dari nik kita. Nah, ini yang yang biasanya diganti ataupun digonik, yaitu angka terakhir ini ya. Nah, 002 ataupun bisa kalian ganti ke 001 atau ke 003, asalkan jangan lompat jauh banget ya. Misalkan ke 8 ini jauh banget ya. Kita ganti ke 1, kemudian untuk tanggal lahirnya ini kan tahun lahirnya 91 ya, bisa kalian ganti ke 90 ataupun 92 ya teman-teman, bisa juga. Nah setelah itu ada satu lagi yang biasanya dilakukan oleh para gal buyers, itu mengganti di kode wilayah ini. Namun agak sedikit sulit banget karena kita ini goniknya manual ya, dan harus mencari pantulan cahaya untuk memburamkan dari foto KTP yang kalian masukkan ini ya teman-teman. Nah ini misalkan ke 06 bisa diganti ke 04 ataupun 05, tetapi harus kalian perhatikan juga ada kode
lokasi wilayah tersebut di daerah kalian ya, karena ini adalah kalau nggak salah kode wilayah atau kode lokasi ya. Nah, namun ya rata-rata orang yang ngajuin itu goniknya di angka terakhir dan juga di tahun lahir, soalnya agak sedikit nggak merepotkan banget ya. Dan untuk di aplikasi ini sebelum kalian gonik, atur terlebih dahulu nick di sini ya. Kemudian kalian masukkan foto KTP-nya, jangan foto KTP-nya terlebih dahulu kalian masukkan, terus kalian baru masukkan nick KTP-nya ini ya, soalnya itu agak sedikit sulit karena kalian harus mengulang kembali lagi dan juga harus teliti ya. Nah, setelah itu kalian isikan semuanya di sini dan kalian tekan lanjut. Nah, untuk proses gonik ini nggak bisa menjamin kita bisa di ACC. Kadang goniknya bisa gagal, kadang juga goniknya bisa, tetapi untuk datanya kita itu malah di auto. Nah, untuk di aplikasi ini, kalau misalkan kalian di auto, bisa langsung ajukan lagi. Jadi dalam satu akun kalian bisa ngajuin berkali-kali, dan untuk waktunya sih sebenarnya bebas, kalian mau ngajukan pagi ataupun siang hari ataupun sore, tetapi yang paling recommended di pagi hari. Rata-rata orang yang dicairkan itu di pagi hari karena untuk limitnya juga masih banyak dan kuotanya juga belum menumpuk. Karena kalau sudah menumpuk itu otomatis kalian akan ditinjau lama banget, dan kalau udah lama banget itu pasti akan digantung. Dan ya kalau sudah digantung seperti itu gimana, itu kalian nggak bisa ngajukan kembali lagi sampai ada hasil dari apakah di ACC atau di auto. Nah, jadi saya rasa ya begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak ini. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair di aplikasinya, bisa kalian sharing di kolom komentar apakah bisa dirawat atau enggak, berapa lama DC-nya ngomel-ngomel, ataupun mungkin buat yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan juga di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.